Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, pada malam ini kita akan membahas tentang tafsir surah Az-Zumar ayat 49 dan seterusnya, yang membahas tentang anjuran untuk bersyukur dan larangan dari berputus asa dari rahmat Allah. Dalam surah Az-Zumar ayat 49 dan seterusnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kabar tentang manusia bahwa di mana saat keadaan terdesak mereka merendahkan diri kepada Allah, dan dalam keadaan yang lain apabila mereka mendapat nikmat maka mereka akan melupakannya, dan bahkan mereka berkata bahwa ini merupakan karena kepintaranku. Ketika seseorang mendapat nikmat, seseorang akan menjadi zalim dan melampaui batas. Allah berfirman, mereka berkata, innama utituhu ala ilmin, sesungguhnya aku diberi nikmat itu hanyalah karena kepintaranku. Seandainya aku tidak istimewa di sisi Allah, maka aku tidak akan mendapatkannya. Begitulah kata orang-orang yang lalai, zalim dan melampaui batas. Mereka lupa atas nikmat yang diberikan Allah. Mereka lupa bersyukur dan cenderung sombong. Ketika mereka mendapat musibah, mereka akan memanggil-manggil Allah, mereka akan menyeru kepada Allah. Dan apabila mereka dikenakan nikmat, maka mereka akan lupa terhadap Allah. Allah berfirman pada ayat selanjutnya, bal hiya fitnatun, sebenarnya itu adalah ujian. Apa yang mereka dapatkan antara kesusahan dan kenikmatan sebenarnya itu merupakan ujian bagi mereka. Apakah mereka akan bersyukur atau bahkan mereka akan kufur. Tetapi kebanyakan mereka tidak tahu atas ujian itu. Mereka lalai. Dalam ayat selanjutnya disebutkan, walakin aktsaruhum la ya'lamun, dan kebanyakan mereka itu tidak mengetahui. Qad qalaha alladziina min qablihim, apa yang mereka lakukan itu juga dilakukan oleh umat-umat sebelumnya, bahwa banyak orang yang lalai atas nikmat yang diberikan kepada Allah. Wa ma aghna anhum ma kanu yaksibun, maka tidaklah berguna bagi mereka apa yang dahulu mereka usahakan. Perkataan mereka yang demikian tidak benar. Maka tidaklah berguna apa yang mereka dahulu kerjakan. Fa'asabahum sayyi'atu ma kasabu walladzina zalamu min haula, maka mereka ditimpa oleh akibat yang buruk dari apa yang mereka usahakan, dan orang-orang yang zalim di antara mereka.
yaitu orang-orang yang pembicaraan ini ditujukan kepada mereka. Sayusibuhum sayyi'atu ma kasabu, mereka akan ditimpa akibat yang buruk dari usahanya, dan mereka tidak dapat melepaskan diri dari perbuatan mereka tersebut, akibat dari perbuatan mereka tersebut. Awalam ya'lamu anna Allaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir, dan tidaklah mereka mengetahui bahwa Allah melapangkan rizki dan menyempitkan bagi siapa yang Allah kehendaki. Berapa menit ya? Lalu pada ayat selanjutnya, surah Az-Zumar ayat 53. Pada ayat ini menceritakan bahwa larangan bagi seseorang berputus asa dari rahmat Allah. Ayat tersebut merupakan seruan bagi mereka yang berputus asa. Ayat tersebut berbunyi, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini merupakan ajakan kepada semua pelaku maksiat di antara orang-orang kafir dan selainnya agar mereka bertaubat dan kembali kepada Allah, serta merupakan kabar dari Allah Ta'ala bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa semuanya yang mereka kerjakan, walau sebanyak buih di lautan. Sebanyak apapun dosa mereka, apabila mereka bertaubat, maka Allah akan mengampuninya. Allah mengampuni dosa seseorang apabila seseorang itu bertaubat. Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwa segolongan manusia dari kaum musyrik telah melakukan banyak pembunuhan dan perzinahan. Lalu mereka mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, sesungguhnya apa yang engkau katakan dan engkau dakwahkan adalah baik sekali. Seandainya engkau berikan kabar kepada kami bahwa apa yang kami kerjakan ada kafaratnya. Lalu turunlah ayat, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Dan orang-orang yang tidak menyembah ilah yang lain serta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Semua hadis menunjukkan bahwa maksud dari mengampuni semua dosa itu adalah disertai dengan taubat. Allah tentu saja akan mengampuni dosa semua hambanya kecuali dosa syirik. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Itu adalah maksud dari ayat yang di atas, hadis dan ayat di atas. Di dalam hadis yang lain, dalam kitab Sahihain diriwayatkan dari Ibnu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang laki-laki yang membunuh 99 orang. Kemudian dia menyesal. Dia bertanya kepada seorang ahli ibadah Bani Israel, apakah dia bisa bertaubat? Lalu si ahli ibadah Bani Israel itu menjawab,
tidak bisa. Lalu dia pun membunuh seorang ahli ibadah Bani Israel tersebut, maka genaplah menjadi 100 orang yang telah dibunuhnya. Kemudian dia bertanya kepada salah seorang ulama, apakah taubatnya dapat diterima? Orang alim itu menjawab, apa yang menghalangi kamu antara kamu dan taubat? Kemudian dia memerintahkan laki-laki itu untuk pergi ke suatu daerah di mana penduduknya beribadah kepada Allah. Laki-laki itu menuju ke arahnya, ke arah tempat penduduk yang beribadah kepada Allah tadi. Namun seorang laki-laki yang hendak bertaubat tersebut meninggal di tengah jalan. Maka malaikat rahmat dan malaikat azab berselisih tentang tempat orang laki-laki tersebut di akhirat. Lalu Allah memerintahkan mereka untuk mengukur jarak antara tempat tersebut, mana di antara kedua daerah tersebut yang lebih dekat. Mereka pun mendapati laki-laki itu sejengkal lebih dekat dari tempat orang-orang yang beribadah kepada Allah, maka ia digolongkan kepada golongan tersebut. Maka malaikat rahmat pun mengambilnya. Disebutkan bahwa ketika wafat, Allah Ta'ala memerintahkan negeri yang baik itu mendekat dan memerintahkan negeri yang jauh itu menjauh. Ini adalah makna dari hadis tersebut. Jadi bagaimana si laki-laki itu bisa digolongkan kepada yang golongan baik adalah atas izin Allah. Allah memerintahkan jarak antara negeri yang baik itu mendekat dan jarak negeri yang buruk itu menjauh. Demikian adalah maksud dari hadis tersebut. Jadi makna dari ayat di atas adalah larangan untuk berputus asa dari rahmat Allah. Artinya Allah akan mengampuni setiap dosa hamba-hambanya kepada siapa yang mau bertaubat. Walaupun dosa dia sebanyak lautan atau apalah, pokoknya banyak, maka Allah akan tetap mengampuninya selama dia mau bertaubat. Jadi kesimpulan dari kedua ayat di atas adalah seseorang jangan pernah lupa kepada Tuhannya. Apa nikmat apa yang diberikan kepadanya, cobaan yang diberikan kepadanya, dan dosa-dosa yang telah diperbuatnya, maka Allah akan mengampuninya walaupun sebanyak buih di lautan. Demikian adalah penyampaian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.